Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Pagi ini saya akan bahas tentang kapitalisme dan urban culture. Nanti urban culture akan saya berikan beberapa contoh ya. Apa itu urban culture dan juga contoh-contoh dari urban culture dan relevansinya secara eksklusif dengan kapitalisme. Oke, kalau saya bahas kapitalisme, saya rasa penonton di sini pasti sudah paham karena saya sudah sering membahas tentang kapitalisme dan juga bagaimana kapitalisme itu konfrontasi ya dengan ideologi Marxisme dan komunisme dan lain sebagainya. Sekali lagi saya harus mengafirmasi bahwa tidak ada satu negara pun yang menegaskan atau menyatakan secara langsung bahwa sistem ekonomi mereka atau ideologi ekonomi mereka atau sistem ekonomi politik mereka itu adalah kapitalisme. Namun untuk mengetahui suatu ideologi Anda tidak perlu mengetahui melalui tutur bahasa atau pernyataan resmi atau sejenisnya. Karena sekali lagi ideologi itu bukan sekedar pikiran atau narasi yang ada dalam wacana-wacana yang tersebar, melainkan pada tindakan. Sama seperti cinta yang selalu saya berikan contohnya. Kalau Anda mencintai orang, Anda bilangnya menyayangi, tapi praktiknya menyakiti, berarti praktik menyakiti itu adalah realitas dari ideologi yang sebenarnya ada. Karena ketika ideologi itu dimanifestasikan dalam realitas, yang paling nyata, yang tidak bisa dikendalikan oleh manipulasi simbolis atau signifikansi, itu hanyalah tindakan. Makanya ketika orang berpikir A tapi tindakannya B, percayalah pada sikap B-nya, bukan pada pikiran A-nya. Karena pikiran A itu adalah proses signifikansi bagaimana orang ingin menetapkan ideologinya, namun gagal dan terjadi pada manifestasinya yang berupa tindakan. Oke. Kapitalisme itu selalu relevansi dengan sistem liberalisme ya, kebebasan, di mana pemerintah atau negara itu memiliki batas tertentu, memiliki threshold untuk mengatur kebebasan pasar yang dikuasai oleh swasta. Jadi oleh karena itu, kalau Anda misalnya sering berdemo karena UMR Anda itu terlalu rendah dan Anda menuntut pemerintah, ya sebenarnya pemerintah juga tidak bisa menekan pihak swasta untuk menaikkan gaji Anda, karena memang ada koridor-koridor yang harus dilewati, dan itu adalah konsekuensi dari kebebasan swasta dalam mengelola pasar. Oke, kapitalisme selain liberalisme, kapitalisme itu juga sangat relevan dengan kondisi masyarakat saat ini, di mana Anda juga bebas berwirausaha atau mengusahakan sesuatu untuk memperkaya diri Anda dan lain sebagainya dan sejenisnya. Ya, kapitalisme itu memang selalu memiliki sisi positif dan juga sisi negatif. Sisi negatif dari kapitalisme itu yang pasti ya, dia sangat kurang peduli dengan sisi humanis. Lah, mengapa kok sangat kurang peduli dengan sisi humanis? Ya, kita pasti sadar lah. Apa ketika Anda menjadi pengusaha, misalnya Anda membuat kafe, kemudian apakah Anda harus memiliki laba atau memiliki keuntungan yang nilainya sama dengan gaji pegawai Anda? Kan tidak mungkin. Anda sebagai bos pasti ingin 10 kali lipat daripada gaji pegawai Anda. Kalau gaji pegawai Anda 3 juta atau 4 juta, Anda pasti 40 juta dan lain sebagainya. Dan itu memang suatu sistem, jadi sistem yang memang tidak ada kesetaraan. Yang ada adalah siapa yang berusaha, siapa yang mendapatkan. Jadi sama kayak kita itu adalah serigala bagi serigala lain. Sama kayak sistem di hutan rimba ya, siapa yang berkuasa, siapa yang menang. Masalahnya ini bukan kekuasaan secara otot atau muscular power, tapi ini kekuasaan secara otak atau intelektualitas atau kreativitas. Siapa yang bisa berkreatif, siapa yang bisa beradaptasi, siapa yang bisa menginovasi, dan dia akan memiliki kekuasaan. Dan tentu saja dipenuhi dengan bumbu-bumbu modal. Ya, terlalu banyak saya bicara mengenai kapitalisme. Saya yakin kalian semua sudah paham yang menonton di sini kapitalisme itu seperti apa. Nah, lantas apa kaitannya dengan urban culture? Urban culture itu adalah budaya yang hadir sebagai konsekuensi dari modernitas. Nah, modernitas ini juga penuh dengan sentuhan-sentuhan kapitalisme, karena memang ketika sistem ekonomi itu dijalankan atau dipraktikkan di suatu masyarakat, tentu itu akan mengubah struktur kebudayaan masyarakat. Nah, ketika struktur kebudayaan masyarakat itu berubah, maka di sana muncul urban culture. Urban culture contohnya misalnya, dulu orang mikir ke kafe itu hanya untuk orang kaya. Sekarang ada kafe-kafe kelas menengah ke bawah.
yang bergaya kafe-kafe kelas atas. Nggak masalah, karena apa? Ya memang itu adalah suatu budaya, itu adalah urban culture. Dulu orang yang menaruh anaknya di pondok itu hanyalah mayoritasnya. Kalau nggak NU ya Muhammadiyah. Mohon maaf kalau saya keliru. Tapi sekarang nggak harus orang NU atau Muhammadiyah anaknya dipondokkan. Kemudian ketika sering banyaknya anak yang mondok, atau karena banyaknya kasus asusila atau kasus-kasus yang amoral, mungkin membuat para orang tua berpikir bahwa pintar saja kurang, harus dikasih nilai-nilai moral. Dan ketika dikasih nilai moral, akhirnya ada demand. Ketika ada demand, maka muncul supply. Supply-nya apa? Ya muncul banyak pondok-pondok yang bertaraf internasional, bertaraf bilingual, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jadi mengajarkan kognisi, kecerdasan yang dibutuhkan di masyarakat, dan juga kecerdasan religius dan lain sebagainya. Itu termasuk salah satu urban culture. Kemudian ada juga hijabers, atau pakai cadar, atau ikut-ikut pengajian-pengajian yang pengajian di kelompok tertentu misalnya. Mereka mengikuti pengajian itu, mereka berhijrah, mulai menggunakan jilbab dan lain sebagainya. Tapi mereka menggunakan misalnya orang kaya yang sebelumnya tidak berjilbab, kemudian ikut pengajian di suatu golongan tertentu dan akhirnya pindah berhijab. Tapi hijabnya nggak akan murah, hijabnya pasti hijab yang mahal. Ketika banyak orang kaya yang pindah berhijab, maka para pelaku atau orang yang menjual butik-butik itu juga mulai akan menjual hijab-hijab dengan gaya kekinian, dengan harga mahal yang memang ditujukan untuk segmen-segmen kelas atas. Jadi itu relevansi dari bagaimana urban culture dan juga kapitalisme itu menghadirkan suatu komoditas. Dan ketika itu menjadi komoditas, ya tentu saja akan selalu ada pertentangan, dan selalu ada yang kelas atas dan kelas bawah. Polanya selalu seperti itu. Contoh lain misalnya film itu kan selalu memiliki pola ya. Nah ketika itu memiliki pola, maka itu akan menjadi komoditas. Dulu di tahun 2000-an sampai 2010, film-film berzangra horor yang bertabur dengan sensualitas atau seksualitas itu hadir. Mulai kuntilanak, apalah, pocong tali kutang lah, atau apalah, air terjun pengantin lah, atau sejenis lah, itu muncul. Kemudian Habibur Rahman muncul mendobrak dengan memasukkan nilai keislaman, tapi nuansanya adalah nuansa cinta. Sehingga kalau kita pikir-pikir lagi, setelah ayat-ayat cinta muncul banyak judul-judul yang bernuansa islami, yang menggugah selera pasar masyarakat Indonesia yang memang ada kejenuhan, titik jenuh film-film horor berbau seksualitas. Kemudian bertolak belakang hadir kisah-kisah romantis ala islami. Kemudian muncul lagi setelah itu ada novel Laskar Pelangi. Kisah-kisah inspirasi mulai muncul setelah Laskar Pelangi, ada 5 senti dan lain sebagainya, petualangan dan lain sebagainya. Kemudian selain itu ya, kenapa saya mengatakan tontonan yang ada di televisi atau di media sosial itu adalah komoditas? Yang pasti itu ada konsumennya. Konsumennya itu siapa? Kita nggak pernah tahu konsumennya siapa, karena mereka memproduksi itu pasti karena ada konsumennya. Kenapa mereka mensuplai? Karena ada demand. Sama persis kenapa kok kita itu suka nyinyir ya, atau menjadikan meme kisah-kisah azab atau kisah-kisah hidayah di salah satu stasiun televisi di Indonesia. Kisah-kisah azab atau hidayah itu kan nuansanya pasti kisah yang islami. Kemudian selain kisah yang islami, kalau nggak suaminya selingkuh, istrinya selingkuh. Dan permasalahannya, kalau suami selingkuh pasti nyari cewek yang lebih cantik. Sementara kalau perempuan selingkuh itu nyari cowok yang lebih kaya. Kenapa polanya selalu seperti itu dan diulang, dan kenapa laris? Lah ini juga yang menjadi dasar mengapa masyarakat Indonesia itu cenderung malas. Dan kemudian kisahnya itu selalu orang Islam, kan? Jadi seolah-olah itu nggak ada orang Buddha itu yang kena azab, atau orang Kristen yang kena azab ya. Saya bukan menyalahkan seperti itu, tapi bukankah kita itu harus menyadari bahwa ketika kita memberikan tontonan religius, kita itu memberikan tontonan yang bukan tersegmen pada salah satu agama saja. Terutama karena kita di Indonesia dan kita memiliki banyak agama dan banyak etnis. Dan pola seperti itu, tadi saya menjelaskannya, itu akan
kenapa sih itu selalu dipertontonkan? Ya karena ada yang mengkonsumsi. Kenapa orang itu mengkonsumsi seperti itu? Karena para konsumennya itu selalu merasakan kenikmatan dari menonton itu. Siapa targetnya? Ibu-ibu yang tidak bekerja. Makanya jamnya itu selalu jam saat laki-laki bekerja. Ibu-ibu yang suka gibah atau gosip di tetangga-tetangga itu kan ya mereka sambil nonton sinetron itu, dan mereka dicekoki dengan pikiran bahwa rumah tangga itu selalu dihantui oleh perselingkuhan dan lain sebagainya, dan selalu dihantui bahwa laki-laki akan selalu tertarik dengan perempuan yang lebih cantik, dan mereka selalu mendambakan secara tak langsung kapan ya laki-laki saya itu kaya. Dan itu yang tercermin mengapa perempuan itu selalu berselingkuh dengan laki-laki yang lebih kaya. Apa yang kita konsumsi itu adalah ideologi kita. Seperti kata Sigmund Freud ya, jadi televisi atau tontonan yang ada di layar kaca itu selalu mencerminkan dari pleasure principle yang ada di dalam diri kita, yang tak sadar, yang kita inginkan, yang kita dambakan, yang selalu menjadi fantasi kita untuk ingin kita ekspektasikan. Jadi jangan heran kalau akan selalu muncul budaya-budaya itu, dan akan selalu relevan dengan perkembangan konsep kapitalisme itu sendiri. Karena kapitalisme sekarang bukan cuma mengenai uang, kapitalisme bukan cuma mengenai materi, karena kapitalisme itu yang namanya kapital ya modal. Orang selalu berlomba-lomba untuk mendapatkan modal apapun yang bisa dimanfaatkan dan bisa menjadi aset untuk bertahan hidup di arena sosial. Ya contoh kayak gini, kalau misalnya Anda nggak punya uang, ya paling nggak Anda punya banyak kenalan, karena dari banyak kenalan Anda akan pasti diberi pekerjaan, misalnya kayak gitu. Atau kalau Anda nggak punya banyak kenalan, paling nggak Anda punya ijazah, atau punya kepintaran, atau punya kecantikan. Nah jangan kaget kalau banyak influencer itu yang hanya bermodal make up, bermodal filter, bermodal kecantikan, dan mereka bisa mendapatkan uang. Atau bahkan orang yang tidak memiliki kecantikan, atau yang paling jelek sekalipun, kejelekan yang sangat jelek itu bisa menjadi suatu modal. Karena apa? Ketika Anda mendapatkan atensi, maka Anda akan mendapatkan aset di sana. Dan jangan ubah itu. Ya kita ambil contoh KKI lah. Siapa yang bilang KKI itu cantik? Nggak ada. Tapi karena keanehannya yang sangat aneh itu, dia mendapatkan atensi dan dia akan mendapatkan AdSense dari sana. Yang Lex. Kalau misalnya yang Lex itu ganteng dan lagunya aneh, itu perpaduan yang tanggung dan orang nggak akan menontonnya. Tapi karena yang Lex itu sudah nggak rupawan dan lagunya itu aneh sekali, dan iya kalau kiri sekalian, kanan sekalian, jelek sekalian, bagus sekalian. Kalau tengah-tengah, Anda tidak akan mendapatkan atensi. Dan itu adalah urban culture. Semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan itu. Sekarang contoh lain, semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan ijazah, sertifikat dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Untuk sertifikasi, untuk administrasi dan lain sebagainya. Substansinya apa? Apakah Anda benar-benar pintar ketika mendapatkan sertifikat itu? Ya nggak mesti. Jadi pola-pola seperti ini, kita itu sebenarnya margin errornya manusia itu ketika dipertemukan dengan urban culture seperti ini, dan juga masyarakat kapitalis yang serba instan dan serba kehilangan substansinya sebagai manusia yang seutuhnya, itu justru akan menjelaskan margin error. Mungkin saya akan menjelaskan di konten yang lainnya mengenai teknologi dan margin error manusia, atau teknologi dan moralitas. Thanks for watching.